Oke, beliau merupakan Content Strategy and Development. Beliau juga merupakan Head of Signature Content Narasi. Dan juga beliau merupakan Head of Content and Creative Ecosystem. Baik, terima kasih Kak Manda. Mungkin langsung bisa mulai saja Kak Manda. Terima kasih Kak. Hai, halo, terima kasih ya Gisna. Halo teman-teman semuanya. Semoga yang hadir di sini secara online, meskipun yang tidak ini semua menampilkan layar atau videonya ya. Wah, terima kasih. Oke, semoga semua sehat ya teman-teman, dan aku mengapresiasi sekali sih di Sabtu pagi, di mana seharusnya kita leyeh-leyeh, tapi berkenan semuanya untuk mendengarkan aku berbagi pengalaman sebenarnya ya, terkait bagaimana aku sampai saat ini menjadi seorang jurnalis, lalu kemudian menjadi praktisi media, jadi bukan hanya jurnalis saja, tapi juga belajar untuk memahami bagaimana perubahan lanskap media gitu ya. Jadi ya di sini aku akan coba sebenarnya lebih memperlihatkan bagaimana dari awal karirku, bahkan sebelum itu, bahkan ketika aku juga memilih jurusan, terus kemudian akhirnya menjadi seorang jurnalis gitu ya, memilih jurusan di perkuliahan S1 gitu, yang sebenarnya ya belum ada hubungannya dengan profesi jurnalistik gitu. Oke, aku mau share screen dulu ya. Di sini berarti teman-teman nih masih banyak yang baru masuk perkuliahan ya? Mau konfirmasi? Iya, Kak. Oke. Wow, berarti mahasiswa baru semuanya, dan semua tuh jurusan jurnalistik ya. Dan aku sih mau menyampaikan kalian tuh keren, udah punya pilihan dari awal, karena di jurusan S1 udah spesifik studi yang kalian pilih adalah jurnalistik. Itu adalah sebuah, kalau bagiku adalah sebuah nilai ya, bukan hanya profesi gitu. Tapi kalau dalam dunia kerja, ya memang jurnalis itu adalah sebuah profesi yang memang sudah sangat spesifik sekali gitu. Dan bahkan itu kalian sudah pilih dari awal di perguruan tinggi gitu ya, di S1 kalian, dan itu sudah menjadi a good start buat kalian sih sebenarnya. Ketika memang pekerjaan, profesi, minat kalian nantinya akan menjadi seorang jurnalis gitu. Nah, aku akan coba share ya. Semoga teman-teman ini juga menganggapnya adalah sebagai berbagi pengalaman, bukan lecturing atau bukan perkuliahan sebenarnya. Jadi aku sudah selama 11 tahun di dunia jurnalistik dan digital media. Nah, 11 tahun itu bukan hal yang mudah aku lalui, di mana aku sudah mengetahui dari awal semenjak aku S1, wah mau jadi jurnalis. Enggak, teman-teman. Mungkin life path-ku bukan seperti kalian yang sudah mengetahui jalur yang ingin kalian tuju gitu ya, menjadi jurnalis. Tapi here I am gitu. Di sini aku sudah melalui 10 sampai 11 tahun tadi menggeluti profesi sebagai jurnalis dan juga praktisi media. Nah, saat ini aku di Narasi sebagai head of content, tadi sudah disebutkan oleh moderator, dan aku ingin menyampaikan di sini adalah apa yang kalian pilih ini adalah satu disiplin ilmu yang nantinya sangat amat akan terpakai, bukan hanya ketika kalian menjadi seorang jurnalis, tapi ini adalah nilai yang sebenarnya saat ini semua orang mengembannya gitu teman-teman.
because it's a value gitu. Karena ini adalah sebuah nilai yang nantinya kalian akan punya dan kalian sebagai agentnya gitu ya, sebagai agen dari penyebar nilai ini. Karena saat ini semua orang kan bisa menjadi content creator ya, membuat konten. Beda seperti zamanku dulu 10-11 tahun yang lalu, di mana pembuat konten, pembuat berita atau informasi itu relatively masih kapasitasnya itu di jurnalis yang memang di TV misalnya pekerjaannya, atau di digital media yang aksesnya tuh masih terbatas gitu ya. Nah, meskipun pada saat itu sudah berkembang sosial media platform gitu ya, seperti misalnya katakanlah Twitter, Facebook, dan beberapa channel sosial media lain yang memungkinkan masyarakat umum membuat konten, membuat satu produk informasi dan menyebarkannya. Tapi saat ini yang memang kita butuhkan semuanya adalah bagaimana nilai kaidah-kaidah jurnalisme itu juga kita miliki dan kita bisa sebarkan nantinya gitu ya teman-teman. Nah itu makanya aku selalu menggaungkan journalism is not a merely profession, it's actually a value gitu loh. Nilai yang kita memang butuhkan gitu ya untuk membuat konten yang berisikan informasi, cerita, data, fakta. Aku akan cerita sedikit ya. Tadi aku sempat menjelaskan bahwa jurusanku waktu pas S1 dulu ya, itu bukan langsung ujuk-ujuk, wah karena pengen jadi jurnalis, terus aku memilih jurusan jurnalistik gitu di ilmu komunikasi biasanya kan kalau misalnya di fakultas di universitas kebanyakan. Nah, tapi pada saat itu cita-citaku adalah menjadi seorang diplomat, teman-teman. Diplomat karena keinginanku adalah ingin sangat sederhana banget, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ditugaskan ke satu negara yang memang ya Eropa ataupun Amerika, dan aku merasa ketika menjadi diplomat itu keren gitu, bisa bersosialisasi dengan foreigner gitu ya, orang asing dengan bahasa yang formal, yang berkelas, dengan berpenampilan yang baik gitu ya, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri pastinya merepresentasikan negara kita gitu ya di depan negara-negara lain. Purely pada saat itu cuma impian itu yang ada dalam benakku gitu ya. Oleh karena itu aku memilih jurusan hubungan internasional. Selama perjalanan ya menjadi mahasiswi hubungan internasional di Unpar, ya di situ aku juga belajar ini bagaimana menganalisa permasalahan, tentunya permasalahan yang dihadapi oleh negara mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana mengolahnya menjadi satu hipotesa gitu ya. Ada problem, ada key question-nya, pertanyaannya, lalu kita bedah gitu ya untuk mencari opsi-opsi solusi gitu. Nah, intinya selama aku menjalani perkuliahan hubungan internasional, di situ aku benar-benar menganalisa sebuah permasalahan, banyak sekali permasalahan yang yang ada di Indonesia gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita membuat negara lain percaya untuk misalnya katakanlah menjalankan misi ekonomi, sosial, budaya, politik, segala macam. Nah, ternyata itu menjadi bekal untuk profesiku saat ini dalam menganalisa sebuah peristiwa, kejadian, isu atau apapun gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, setelah aku lulus, ya tentunya aku melamar ke Kementerian Luar Negeri dong ya, sesuai dengan mimpiku sebelum aku memilih jurusan tadi gitu. Gagal lah gitu teman-teman. Jadi ketika sekian kali mencoba CPNS Kemenlu dan gagal, lalu aku langsung mencari jalur lain yang kira-kira
ilmu yang aku miliki pada saat selama perkuliahan, menganalisa masalah, public speaking gitu ya, diplomasi, bersosialisasi dengan banyak orang, bernegosiasi segala macam. Apa kira-kira jurusan apa kira-kira profesi yang disiplin ilmunya sesuai dengan apa yang aku miliki dan kemampuan yang aku miliki saat ini. Ya udah, di situ pertama kalinya kan 2009 ya aku lulus. 2009 aku lulus, dan pada saat itu TV berita hanya ada 2. Yang swasta ya, masih Metro TV dan TV One gitu. Nah, muncullah keberanianku untuk sepertinya kalau misalnya menjadi diplomat masih tidak mungkin untukku sekarang karena tadi gagal. Aku ingin mencoba menjadi seorang reporter atau news reporter yang kemampuannya sepertinya sama dengan apa yang aku impikan menjadi diplomat gitu kan. Talk to everyone gitu ya, dengan menganalisa permasalahan, lalu kemudian menyampaikannya kembali dan lain-lain. Ya udah, aku akhirnya mencoba melamar waktu itu di Metro TV ada semacam program intensif menjadi reporter news gitu ya. Namanya Journalist Development Program. Pada saat itu aku kan tidak punya disiplin ilmu sama sekali di bidang jurnalistik. Tapi ternyata Metro TV pun pada saat itu amat memberikan peluang untuk berbagai mahasiswa-mahasiswi dengan berbagai latar belakang jurusan gitu ya. Karena bekal menjadi jurnalis, nanti aku akan jelaskan, itu memang bisa benar-benar dilatih dengan kita banyak misalnya katakanlah melihat sekitar dengan satu pandangan-pandangan yang skeptikal, menganalisa, riset, dan sebagainya. Lalu kemudian selama setahun lah aku menjalani program itu sebelum akhirnya benar-benar dipercaya untuk turun ke lapangan gitu ya. Jadi ada pelatihan lagi di Metro TV namanya Journalist Development Program tadi. Di mana yang aku rasa selama setahun aku pelatihan, kalian mendapatkannya di perkuliahan gitu ya, dan ini menjadi privilege ataupun ya kalian memiliki kemewahan tersendiri ketika sudah akan menjalani banyak sekali mata perkuliahan tentang dunia jurnalistik, mulai dari teori dan prakteknya lebih dulu gitu ya. Nah, pada saat itu aku udah lulus duluan, baru aku mendapatkan pelatihan jurnalistik tadi di Metro TV gitu. Jadi pelatihan jurnalistiknya pun di Metro TV terbagi 2 pada saat itu. Menjadi wartawan cetak dulu, karena benar-benar diasah analytical thinking-nya dan writing skill gitu teman-teman. Jadi ketika menjadi reporter TV, kita bukan cuma modal ngomong intinya. Bagaimana analytical thinking kita itu ya dibentuk melalui critical thinking kita dalam bentuk tulisan dulu gitu. Jadi sebelum aku terjun di Metro TV, 6 bulan aku tuh menjadi wartawan Media Indonesia. Jadi Media Indonesia kan ya media cetak milik Media Group ya. Ini mungkin beberapa perusahaan akan berbeda, tapi pada saat itu di Metro TV aku mendapat pelatihan jurnalistik harus menjadi wartawan cetak dulu gitu ya. Ya sendiri kemana-mana, ditugaskan mulai dari yang peristiwa banjir lah, terus kemudian tiba-tiba paginya di daerah Cawang kebanjiran, siangnya disuruh ke KPK, terus kemudian sorenya ke DPR, itu bisa gitu ya. Jadi bagaimana militansiku sebagai jurnalis itu juga diasah pada saat itu. Nah, akhirnya di Metro TV pun ya aku bisa menjadi reporter TV, lalu kemudian jenjang karirku sampai 2016 menjadi produser senior. Ini secara singkat setelah aku selama 3-4 tahun di Metro TV, aku menemukan minatku lebih dalam di bidang dokumenter, teman-teman. Jadi aku tuh merasa sepertinya butuh pendalaman minat nih, karena jurnalis itu pun
ketika dalam prakteknya kita akan menghadapi satu pastinya akan memilih satu ketertarikan, apakah di desk ekonomi, di desk politik, ataupun sosial budaya atau bahkan minat di area musik. Makanya sekarang ada jurnalis musik gitu ya teman-teman. Nah, tapi khusus untukku, aku sangat ingin dan suka sekali documentary. Karena aku bisa misalnya katakanlah mengawal satu isu, topik yang aku rasa butuh didalami, mulai dari riset, kemudian penggarapannya ya dalam syuting, kemudian aku juga membuat naskahnya, lalu kemudian post produksi, editing, lalu tayang gitu ya. Jadi the whole process from the beginning to the end aku mengerjakannya sendiri gitu, menjadi sebuah tayangan dokumenter. Nah, jadi ini bidang yang berbeda lagi, meskipun produk yang dihasilkan itu misalnya katakanlah waktu Metro TV memang ada divisi lain namanya news documentary. Jadi bukan hanya liputan terus kemudian memberikan live report gitu ya di jam-jam berita tertentu gitu, tapi aku khusus membuat satu tayangan dokumenter gitu yang bagiku personally itu lebih memuaskan karena aku mengawal prosesnya gitu ya. Kalau misalnya di news reporter, aku turun ke lapangan, syuting dengan kameramen, kemudian bahan liputan di lapangan tadi aku kirim ke kantor ya untuk diolah produser. Jadi proses di akhir untuk edit lalu kemudian bikin naskah itu di produser, bukan di reporternya gitu. Nah, jadi aku sebenarnya itu yang menjadi salah satu pilihanku pada saat 2011, pada saat itu ya, aku ingin menggeluti lebih dalam di bidang dokumenter. Pada saat itu, aku tentunya tidak memiliki pemahaman lebih dalam tentang dokumenter ya. Akhirnya aku apply beasiswa dari Kementerian Pendidikan, dan aku mendapat beasiswa dan meneruskan S2-ku di Goldsmiths University of London dengan bidang studi ilmu dokumenter. Nah, setelah setahun di Inggris, aku kembali dan aku memahami bagaimana secara teori, praktek yang lebih baik gitu ya untuk membuat produk-produk dokumenter TV ataupun dokumenter terlepas gitu. Nah, pada saat itu setelah lulus aku kembali lagi ke Metro TV dan kemudian menjadi produser senior. Kalau misalnya teman-teman masih masih suka nonton dulu ya masih ya mungkin 3-4 tahun yang lalu ada program namanya 360 di Metro TV. Itu aku menjadi produser sekaligus hostnya. Itu adalah program news documentary di mana semua isu tentang sosial, politik, budaya, dan itu ya aku yang membuatnya. Dan itu program berlangsung selama 3-4 tahun. Sudah sekitar 300 episode aku buat gitu. Dan itu menjadi salah satu achievement tersendiri untukku, di mana mendapatkan banyak sekali penghargaan dan lain-lain. Oke, terus kemudian aku di narasi saat ini menjadi content manager. Nah, nanti aku akan ceritakan apa bedanya ketika aku menjalani profesi menjadi jurnalis TV, lalu kemudian saat ini sebagai content manager di narasi, di mana narasi adalah sebuah perusahaan media digital gitu ya. Oke. Nah, aku mau kasih gambaran singkat dulu ya. Ketika pilihan kalian adalah menjadi seorang guru, gitu. Purpose-nya apa sih? Mengedukasi, gitu ya. Kalau misalnya jurnalis, tentunya menginformasikan, memberikan satu tayangan yang memang isinya adalah kumpulan informasi yang sudah dipilih, yang sudah dikurasi, dan harapannya adalah memberikan pemahaman gitu ya kepada audiens. Lalu kemudian kalau the entertainer, apapun misalnya katakanlah aktor, aktris, produser segala macam, ya untuk
membuat satu film atau tayangan yang menghibur. Artis, seniman, dia tujuannya adalah untuk mengekspresikan nilai-nilai yang dia miliki atau pemikiran-pemikirannya. Advocate, persuade gitu ya, lobbyist gitu, bernegosiasi tujuannya untuk mencapai satu kepentingan tertentu. Nah, bagiku, sebentar. Bagiku, ketika aku menjadi seorang apa ya? Kalau waktu dulu kan dia menjadi reporter TV, oke, jurnalis aja. Ketika aku pindah ke digital media, aku tuh menemukan banyak sekali profesi dan peran yang aku jalani saat ini. Digital storyteller, jurnalis juga, documentary filmmaker iya, content creator iya sebutannya, content strategis juga gitu ya. Dimana tujuannya ini jadi banyak, mengedukasi tentunya ketika kita membuat satu tayangan, lalu kemudian tayangan itu yang memang tujuannya adalah bukan hanya menginformasi tapi juga mengedukasi. Mengedukasi maksudnya adalah mengubah perspektif atau persepsi orang terhadap sesuatu yang sebelumnya katakanlah bisa dibilang tidak benar gitu ya, menjadi benar gitu, mengubah perspektif. Nah, itu artinya mengedukasi ya teman-teman, bukan hanya di level memahami saja. Informasi tentunya inspire. Inspire itu memberikan inspirasi untuk para audiens ini bergerak, sadar, akhirnya melakukan satu tindakan gitu. Jadi saat ini ketika aku sudah ya berpindah profesi dan juga medium atau platform, aku merasa profesi dan peranku ini banyak juga nih, multi peran gitu ya. Aku adalah digital storyteller yang dimana setiap informasi ataupun konten yang aku berikan harus memuat cerita sehingga audiens itu bisa lebih attach atau lebih bisa engage gitu ya dengan semua informasi atau konten yang aku berikan gitu ya. Ya, jurnalis tentunya documentary filmmaker, betul benar-benar berfungsi menjadi apa ya, amunisiku dalam ketika membuat tayangan gitu ya. Jadi tayangannya bukan hanya tayangan berita saja, tapi juga produk dokumenter dengan durasi yang panjang dan juga bagaimana dokumenter itu tidak bosan, tidak membosankan dan juga bisa menginspirasi gitu ya. Content creator dan content strategis. Jadi kalau misalnya di digital media itu kemampuannya itu bukan hanya memproduksi konten, tapi juga bagaimana membuat strategi konten gitu ya. Ketika satu konten ini kita harus menyesuaikan dengan platform sosial medianya. Ketika kita berbicara dengan audiens di platform Instagram, YouTube, Twitter itu sangat berbeda karakternya. Nah, ini pengetahuan yang harus kita pahami sebagai content creator ataupun pekerja di bidang digital media. Karena Narasi sendiri menyebarkan kontennya di setiap platform. Ada di YouTube, ada di Facebook, bahkan Instagram tentunya, Twitter juga. Cara kita berkomunikasi di setiap audiens di platform itu sangat berbeda, teman-teman. Dan ini yang memang harus kami kuasai. Nah, oleh karena itu, profesi atau peran sebagai konten strategis ini menjadi keharusan gitu. Jadi, boleh dibilang, sekitar 8 tahun aku menjadi jurnalis TV, dibanding dengan 3 tahun aku berkecimpung di digital media, itu tuh pengalamannya jauh luar biasa, lebih menantang di 3 tahun terakhir aku ini, karena banyak sekali yang dipelajari gitu ya, banyak sekali dipelajari karena kan lanskap platform teknologi informasi ini tuh berubah terus gitu teman-teman. Nah intinya ketika 3 tahun aku menggeluti bidang praktisi media di digital media ini ya, itu banyak sekali yang aku pelajari gitu ya dibanding dulu aku menjadi jurnalis TV. Tapi core-nya inti nilai jurnalisme yang aku miliki
itu selalu benar-benar menjadi istilahnya tuh senjataku sih sebenarnya. Kalau misalnya tidak memiliki nilai jurnalisme itu, ya kita bisa lost, kita bisa tersesat sih. Karena ketika membuat konten di digital, kita berperang dengan konten creator lain yang menghalalkan segala cara, gitu ya. Maksudnya berita sensasional, berita bahkan prank, kemudian bukan berita ya, maksudnya konten prank, terus kemudian konten-konten yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, tapi demi rating, demi views maksudnya, itu dihalalkan. Tapi ketika kita punya nilai jurnalisme tadi, kita otomatis tidak akan memilih jalur konten-konten yang seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki value diri sendiri ya, teman-teman. Tadi aku bilang selama 10-11 tahun perjalananku di bidang media, akhirnya aku tuh memiliki satu tujuan. Tujuan ini penting banget untuk teman-teman miliki setelah kalian misalnya lulus gitu ya, dengan ilmu jurnalisme yang aku miliki. Apa sih yang ingin aku berikan? Apa sih yang ingin aku bentuk dalam diriku sehingga aku bisa sebarkan gitu ya ke masyarakat yang lebih luas gitu. Kalau misalnya untuk tujuanku sendiri adalah bagaimana aku bisa memperluas perspektif dan juga memperkaya persepsi orang dari yang sebelumnya memang let's say stigma, stereotip, dan juga hal-hal yang sebenarnya bisa berubah melalui cerita, melalui konten lah, dengan prinsip-prinsip jurnalisme dan juga konten kreatif. Kenapa kreatif konten? Karena teman-teman, saat ini ketika seberapapun konten kalian itu bagus atau berisikan fakta data yang benar-benar eksklusif, kalau kalian mengemasnya tidak dengan menarik, konten kalian akan dilewatkan begitu aja, gitu. Karena kita berjuang di lautan konten gitu ya. Kita kan sekarang aja tuh punya banyak banget channel sosmed gitu kan, apapun lah. Dan bagaimana membuat audiens kita tertarik dan melihat konten itu penting, benar-benar at a first glance, dalam hitungan 5 atau 10 detik bahkan. Kalau misalnya nggak menarik, ya berita kita atau konten kita nggak dianggap penting. Nah, ini yang membuat peran lebih jurnalis ya, bukan hanya dalam mengolah data, tapi bagaimana juga mengemas konten kita supaya menarik. Dan akhirnya audiens menganggap itu penting. Ini yang aku, ini at a glance aja atau dalam waktu singkat aja, ini dalam 11 tahun beberapa hal yang aku rasa wow, aku udah sampai sini ya. Let's say pertama kali aku menjadi reporter, aku diturunkan di satu peristiwa bencana yang masih terjadi, Gunung Merapi meletus di tahun 2010. Ini pertama kali aku diterjunkan di bencana yang masih berjalan gitu ya. Dan ini aku coba kasih lihat bagaimana kondisi pada saat itu. Gunung Merapi sekitar 5 km dari puncak Merapi. Dan ini terlihat Dam 1 Kali Woro ini memang sepenuhnya belum terisi. Dan ini tingginya sekitar 30 meter. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, ini material vulkanik yang berupa bongkahan batu besar, kerikil, krakal, dan juga maupun debu-debu vulkanik ini sudah sebagian mengisi Dam 1 Kaliworo. Dan memang ada 3 dam yang 3 dam dari Kaliworo ini, yaitu Dam 1, Dam 2, dan Dam 3. Dam 3 ini terletak sekitar 20 km dari Dam 1. Dan memang potensi atau ancaman bahaya banjir lahar dingin belum seberapa dibandingkan dengan bahaya banjir lahar dingin di Kali Gendol. Karena
Aku percepat. Magelang. Dan ini menimbulkan atau akan menyebabkan hujan abu vulkanik ke arah daerah-daerah di wilayah Magelang. Dan memang sebaiknya para warga lereng Merapi dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sepanjang Kaliworo ataupun kali-kali yang berhulu di lereng Merapi. Dari Kaliworo, Amanda Falani, Hafianto, Metro TV. Oke. Nah, itu salah satu liputan ya, di mana menjadi pengalaman yang paling mengesankan untukku, karena sesaat setelah liputan itu, ini ada gambarnya, aku itu berada di satu lapangan, di mana di belakangku itu ya Gunung Merapi, lalu kemudian tiba-tiba awan panasnya beralih ke arah kami berada. Nah, ini menurutku adalah ya kenapa mengesankan, kenapa paling nggak bisa terlupakan adalah this is actually between life and death experience, teman-teman. Jadi pertama kali menjadi diturunkan ke peristiwa bencana, kemudian aku diminta memberikan laporan di radius yang sebenarnya tergolong zona tidak aman gitu ya. Lalu kemudian proyeksi kita yang sebelumnya Gunung Merapi itu awan panasnya ke arah lain gitu ya, ternyata salah. Ya namanya alam, tidak bisa dikontrol kan ya. Ternyata awan panasnya itu ke arah kami, di mana kami itu tidak mempersiapkan apapun gitu ya. Akhirnya di sini tuh kami semua, saya produser, kameramen itu lari tunggang langgang, bener-bener kabur. Kamera tuh masih menyala dan itu masih breaking news gitu di Metro TV. Ini menjadi salah satu pengalaman sebenarnya ya tidak menyenangkan juga, tapi memacu adrenalin gitu ya, mix up feelings deh pokoknya, campur aduk gitu ya. Disinilah militansi kita dan rasionalitas kita diuji gitu teman-teman. Kenapa harus rasional? Karena yang meminta untuk berita ditayangkan itu kan dari Jakarta intinya, produser. Tapi yang tahu kondisi di lapangan adalah kita sendiri gitu, reporter dan kameramen atau produser lapangan pada saat itu. Ketika kita tidak memiliki analisa yang tajam gitu ya terkait kondisi lapangan, ya kita akan celaka sendiri intinya. Pada saat itu ya memang kami di lapangan ya mengiyakan aja, oke ini kayaknya sepertinya bisa nih liputan di sini. Kita biar dapat angle yang bagus gitu ya. Background-nya ya Gunung Merapi lagi meletus itu kan dramatis gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita lagi-lagi tidak bisa mengontrol alam. Apalagi sedang terjadi bencana gitu kan. Disitulah fungsi critical thinking kita, intuisi kita harus memutuskan ini aman atau tidak gitu ya. Nah, jadi jurnalis itu kan ya kita tidak bisa memilih kita ditugaskan di mana ya. Mas, Mbak, misalnya ke produser, saya mau di liputan yang di gedung-gedung aja deh. Mau liputan festival musik aja deh. Nggak bisa, teman-teman. Kita menjadi reporter, setidaknya kalau misalnya reporter TV ya memang harus ke lapangan kan. Kalau misalnya sekarang ya mungkin bisa dimudahkan dengan berbagai teknologi gitu, bisa Zoom call untuk interview, tapi dulu tuh ya memang kita kekuatannya adalah gambar gitu, kita harus ke lapangan dan harus syuting gitu, harus liputan. Nah, artinya di sini ketika kita menjadi jurnalis, kalian sudah memahami segala macam teori, tapi prakteknya di lapangan, militansi kita, intuisi kita itu amat diuji, teman-teman. Dan itu pengalaman yang sebenarnya berharga dan bernilai banget. 5 tahun terakhir aku masih ya reporter, terus kemudian produser junior gitu ya. Ya aku mainannya tuh di lapangan gitu ya. Kalau saat ini memang sudah punya tim yang menerjunkan tim gitu ya. Menerjunkan mereka untuk liputan.
Anyway, itu kira-kira pengalaman yang paling berkesan, dan nantinya pasti kalian akan mengalami hal yang sama gitu. Itu sedikit bekal dariku. Lalu kemudian setelah aku mendalami studi dokumenter, aku membuat satu film, di mana pada saat di London aku membuat satu film pendek dokumenter yang mengusung topik tentang transseksual Muslim gitu ya. Lalu kemudian menjadi salah satu nominasi di Festival Film HAM di London, dan ini salah satu achievementku juga. Ketika di narasi menjadi seorang content creator, bisa berkomunikasi, berhubungan dengan banyak content creator secara global gitu. Nah, salah satunya adalah Nasir Hussein. Kalau misalnya teman-teman tahu Nash Daily, dia adalah satu content creator yang ya kontennya sangat bagus gitu ya, berdampak, dan aku memiliki kesempatan untuk waktu itu memiliki ya semacam talk show gitu ya, memiliki kesempatan untuk menjadi moderator gitu ya dengan Nash Daily. Nah, ketika di media digital ini kesempatan-kesempatan banyak terbuka lebar, teman-teman. Kalian bisa berkolaborasi dengan siapa saja gitu. Tapi kan bekalnya adalah tadi ya, analytical thinking, critical thinking, value, journalism value, sehingga kalian tuh mampu untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan siapa saja, bahkan mulai dari kalangan berbagai kalangan lah, berbagai background gitu. Dan kemampuan kalian beradaptasi itu menurutku seorang jurnalis itu paling bagus gitu ya. Kita bisa, ya tadi ketika aku bilang pagi kita liputan banjir, siang kita bisa ke KPK ataupun DPR, malam kita misalnya bisa liputan lifestyle gitu ya. Nah, bagaimana kemampuan kita beradaptasi itu juga menjadi kemampuan kita untuk bisa mingle, untuk bisa networking ke banyak orang. Itu sih hal-hal yang bisa kalian dapatkan gitu ketika menjadi seorang jurnalis atau praktisi media. Lalu kemudian ya berbagai penghargaan juga aku mendapatkan ketika membuat program yang memang layak gitu ya kita ikutkan ke dalam festival ataupun anugerah-anugerah. Oke, aku akan memberikan bekal sebenarnya dan fakta dari fakta yang terjadi kenapa value jurnalisme ini ada sangat penting menghadapi situasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, intinya ketika kita tidak memiliki kemampuan critical thinking dan analytical thinking ala jurnalis tadi, kita akan menghadapi ini sekarang ya teman-teman di Indonesia. Nah, ini dari data 2020, kata Data Insight Center, intinya 60% netizen di Indonesia terpapar hoax dan 40%-nya bisa mampu mengenali hoax. Nah, ini terkait dengan literasi digital kita. Literasi yang non-digital saja, kita tuh masih rendah bagaimana digital gitu ya. Bayangkan ketika banyak orang di daerah misalnya, dia belum terjangkau literasi yang biasa gitu, literasi pada umumnya ya, tidak memahami konteks bacaan, tapi udah nonton konten-konten yang bukan untuk mereka. Bagaimana teman-teman? Dan mereka ketika tidak punya analytical thinking dan critical thinking, mereka gampang aja nge-share segala macam gitu ya. Mereka nggak punya kemampuannya untuk memilah mana yang baik dan buruk gitu ya, lalu mereka langsung nge-share, dan amplifikasinya itu dahsyat sekali hoax ini gitu. Nah, lalu kemudian ya hoax terbanyak aspeknya tentunya di isu politik, kesehatan, dan agama. Nah, ini aku hanya memaparkan bagaimana kondisi saat ini, perang yang kita hadapi bersama gitu ya. Dan nilai jurnalisme, kemampuan skill di bidang jurnalistik ini adalah menjadi tamengnya. Oke, ini gambaran aja bagaimana saat ini kita menjadi generasi konsumen informasi yang bertugas untuk mengkurasi dan menyaring beritanya sendiri gitu. Nah, ini tahapan berpikir jurnalis yang paling utama ketika kalian sudah pastinya menguasai segala macam teori, tapi yang menjadi skill yang harus terinternalisasi dalam
diri kita secara otomatis adalah sikap skeptis gitu ya. Intinya selalu mempertanyakan segala sesuatu, informasi, statement yang kita terima. Tidak mudah untuk percaya begitu saja, karena prinsip kita adalah verifikasi dan juga kebenaran tadi gitu ya. Kenapa di kita sendiri harus skeptis? Karena kita perlu untuk menguji kebenaran dari informasi atau statement tadi. Karena kita kan yang akan menyebarkannya lagi, gitu ya. Ketika di kita aja udah lolos nih hoax, terus kemudian kita lolosin lagi, ya berapa banyak orang yang akan terpapar hoax tadi. Apalagi profesi kita yang bertanggung jawab untuk mengkurasi informasi tadi, gitu ya, teman-teman. Oke, inti dari sikap skeptis tadi adalah keraguan dan kewaspadaan. Why be skeptical? This is very hard truth yang kita hadapi saat ini. Satu peristiwa, ada berbagai banyak angle yang akan diambil oleh masyarakat gitu ya. Atau nantinya menjadi pilihan jurnalis tadi untuk mengambil sudut pandang gitu. Karena itu tadi satu peristiwa, angle fotonya atau video itu banyak banget. Sudut pandangnya tuh bakal banyak banget. Dan tujuannya juga banyak banget. Ada tujuan yang memang hanya menginformasikan tadi, ada tujuan bahkan untuk menipu bahkan ya, untuk netizen yang ingin mencari sensasi saja. Nah, intinya ini hal yang ya kita hadapi saat ini gitu ya, satu peristiwa, banyak angle, banyak sudut pandang, dan banyak tujuannya. Oke, aku kasih contohnya yang paling... Oke, nah ini adalah Pangeran Inggris ketika ada satu fotografer yang mengambil sudut pandang dari samping. Dia mengacungkan jari tengah. Ya, untuk seorang pangeran Inggris ketika punya foto yang seperti ini luar biasa jadi heboh kan? Karena kasar gitu kan. Yang sepatutnya tidak seperti itu. Wah, langsung pasti kita, wah kok begini ya? Seharusnya tata krama lah segala macam gitu. Nah, tapi ketika kita memiliki kemampuan skeptical tadi, kritis tadi, ya kita akan mencari dong sudut pandang yang lain atau angle yang lain. Nah, ternyata ya jadinya begini, ini simple aja sih maksudnya. Memberikan gambaran betapa satu gambar itu punya berbagai angle. Apalagi ini teman-teman, kalau tadi mungkin tidak begitu menyulut konflik ya. Kalau misalnya terkait konflik antar negara nih, ketika ya terlihat di angle yang pertama gitu ya, bagaimana ya satu tentara menodongkan senjata ke kepala. Tapi ternyata ketika kita lihat in the bigger perspective, in the bigger angle, ternyata ini menolong gitu. Ini hanya, ya saya nggak tahu ya kalau misalnya ini menodong seperti apa ya. Tapi ternyata ya bukan seperti angle yang pertama kita lihat gitu. Lalu kemudian yang membedakan sebenarnya juga ketika kita harus, ini fakta media online sih sebenarnya, bagaimana kemampuan jurnalis itu amat dibutuhkan untuk menjadi skeptis atau kritis gitu ya. Teknologi saat ini kan udah canggih lah ya, skill setiap orang pun udah level up gitu ya. Seorang editor tuh pasti udah punya skill untuk mengubah foto sedemikian flawlessnya gitu, sedemikian halusnya mengedit sehingga kita tidak tahu ini foto asli atau tidak. Ketika kita tidak memiliki kemampuan kritis tadi, lalu kemudian kita melihat foto yang pertama nih, ini Kanye West, terus dia pakai baju partai gitu ya, dan ternyata bahkan ada jurnalis di media ini nih tertipu gitu teman-teman. Kanye West pakai baju Golkar bertuliskan Matri Jeron gitu. Anyway, ternyata ini kan produk editannya si Agan Harahap ya. Kita tahu dia editor foto yang handal banget untuk membuat satu suntingan foto yang halus banget sampai kita nggak bisa melihat ini palsu atau asli gitu.
Dan ada loh yang tertipu gitu loh. Ini media loh. Nah, ini intinya bagaimana kemampuan kita tuh penting untuk menjadi filter hoax. Oke, aku coba tunjukkan lagi. Oke, cukup di situ. Nah, di sini aku juga akan memberikan satu gambaran ya. Bagaimana ketika teman-teman ya sudah memiliki dasar ilmu jurnalistik dari awal, kita pastinya sudah memiliki kemampuan analisa atau riset gitu ya. Kalau masyarakat kebanyakan gitu, ya mereka pastinya ya melakukan lazy research aja, riset di permukaan gitu ya, ya googling lah ketika melihat link-link yang teratas, itulah yang dipilih menjadi sumber berita gitu. Nah, tapi mereka tidak sampai untuk mengkonfirmasinya ke misalnya katakanlah jurnal gitu. Misalnya jurnal akademik gitu ya, ketika kita ingin mengetahui konteks atau pemahaman yang lebih mendalam terkait suatu peristiwa. Ya misalnya katakanlah kita bicara soal isu rasisme misalnya. Kenapa muncul isu rasisme? Nah, kita kalau misalnya sebagai ya jurnalis yang menggelutinya sebagai profesi, pastinya kita ingin memahami konteks yang lebih besarnya dulu gitu ya. Artinya kita memahami mulai dari sumbernya adalah jurnal akademik atau studi-studi individual gitu ya, riset independen, sehingga perspektif kita tuh lebih kaya, lebih bisa mengambil sudut pandang yang bisa memberikan pemahaman lebih baik ke audiens gitu ya. Lalu kemudian pastinya kita akan mengonfirmasi ke para ahli atau peneliti gitu. Nah, ini yang membedakan antara deep research ataupun lazy research. Meskipun ada satu cara yang memang kita juga kerap kali terlupakan gitu ya. Misalnya katakanlah untuk mengetahui satu informasi apakah valid atau tidak, ini juga ketika banyak sekali tersebar konten-konten hoax di WhatsApp segala macam gitu ya. Ini biasanya grup-grup orang tua kita atau grup keluarga gitu ya. Informasi kapan tapi dipercaya sebagai informasi yang paling terbaru menurut mereka gitu. Karena sebenarnya kita tuh bisa kok memvalidasi kebenaran informasi itu ya dari tanggal penayangannya. Lalu kemudian ini media mana yang mengeluarkan berita tadi gitu ya. Kalau misalnya benar satu media, kita perlu meng-cross-check-nya ke media-media yang terpercaya lainnya. Lalu kemudian saat ini nih, ini mulai ada pergeseran ketika kita cross-check ya, menggunakan hashtag teman-teman. Nah, lazy research not necessarily bad, bukannya tidak baik gitu ya, tapi ini juga menurutku bisa kita aplikasikan ketika kita punya waktu yang singkat atau pendek gitu ya, untuk lebih membuat kita paham terkait isu yang terjadi. Nah, validasi menggunakan hashtag gitu. Kadang kan kita pakai hashtag nih, misalnya katakanlah kasus Saipul Jamil gitu ya. Kasus Saipul Jamil yang soal kekerasan seksual dan ketika dia lepas dari penjara gitu ya. Ketika kita punya waktu hanya 5 menit untuk riset, ini mungkin terjadi ketika teman-teman terjun di di dunia jurnalistik, bekerja, terus kemudian atasan kita bilang, coba cari informasi tentang Saipul Jamil dan apa yang dia lakukan selama 5 tahun terakhir, apa kasusnya. Waduh, banyak banget nih. Nah, kita pakai hashtag gitu. Nah, hashtagnya itu ya pasti akan keluar semuanya, dan top trending pastikan itu yang paling banyak di retweet, paling banyak di comments, misalnya katakanlah kalau misalnya kita carinya di Instagram ataupun di Twitter gitu ya. Nah, itu cara tercepat sebenarnya, tapi tidak bisa dijadikan cara yang paling utama gitu ya. Tetap harus memvalidasinya lagi dengan sumber-sumber yang terpercaya tadi gitu. Oke, kita lanjut ke kerangka berpikir ala jurnalis 5C. Aku mau konfirmasi dulu ke moderator, aku punya waktu berapa menit lagi? Oke Kak, sebetulnya waktunya untuk penyampaian materi sudah selesai Kak. Cuman Oke. Ya.
boleh 5 menit ya. Oke, boleh, Kak. Ini soalnya cukup penting, nanti kita coba kurangi, semoga nanti aku bisa menjawab pertanyaan dengan lebih singkat. Jadi ini teman-teman, 5C ini paling penting banget untuk kita bisa berpikir bukan hanya ala jurnalis, karena memang kita adalah jurnalis gitu, tapi kadang ketika waktu yang sempit kita punya, ini ada beberapa yang pasti terabaikan. Konteks, credibility, construction, confirmation, and compare. Nah, konteks apa sih maksudnya? Nah, konteks bagaimana kita bisa memberikan atau mencari. Aku begini aja ya. Oke, nah konteks ini adalah tentang informasi tambahan yang bisa memberikan pemahaman lebih kepada audiens gitu ya. Misalnya katakanlah informasi tanggal, lalu kemudian asal website dan URL-nya gitu. Jadi ketika kita menayangkan satu berita, lalu mengonfirmasi apakah berita ini benar atau tidak, terbaru atau tidak, yang harus kita cross-check ini adalah tanggalnya. Lalu kemudian sumbernya. Ini cara cepat untuk mengetahui tentang konteks gitu ya. Karena kita memang harus mempertanyakan perubahan informasi atau data sejak kejadian itu ada atau tidak gitu. Lalu kemudian semenjak peristiwa itu terjadi, ada informasi yang mengubah perspektif kita atau tidak. Lalu kemudian credibility. Nah, ini yang ya, sebagai audiens juga gitu ya, sebagai pemirsa yang mengonsumsi konten, ini kadang terlupakan. Bahkan untuk para jurnalisnya nih, tentunya kita kan ada beberapa konteks tadi yang harus ditambahkan supaya audiens lebih paham gitu ya teman-teman. Nah, sumber informasi itu harus sekali dicantumkan teman-teman. Nah, ketika kita tidak menyantumkan sumber informasi tadi, itu bahaya ketika misalnya ada kesalahan. Let's say, ketika misalnya katakanlah ini soal berita yang ini ya, berita waktu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini terjebak ya ini ya karena dia menggunakan narkoba. Nah, waktu itu narasi mengambil angle kenapa sih banyak orang pakai narkoba terlepas dia selebriti atau masyarakat biasa. Nah, kita lebih menggali sisi saintifiknya. Nah, tentunya sebagai jurnalis kita bukan saintis kan, kita tidak mengetahui efek dari zat terlarang tadi di tubuh kita, karena kita bukan dokter, kita bukan tadi ya mengetahui secara medis dampaknya seperti apa. Akhirnya makanya kita cross check ke jurnal akademik tadi ya. Nanti ketika kita mengutip, nah ini harus ada cek. Oke, maaf tadi sepertinya sempat terputus ya. Oke. Moderator konfirmasi apakah suaraku lancar? Tadi koneksiku sempat tidak stabil. Lancar, Kak. Lancar ya sekarang ya? Alright. Oke. Nah, intinya untuk audiens menaruh kepercayaan terhadap kita, berita kita memang harus kredibel, teman-teman. Harus bisa dipercaya, gitu. Artinya, ketika memang kita memanfaatkan sumber informasi sebagai bagian dari konten kita harus mencantumkan. Itu hukumnya tuh wajib fardu ain deh, pokoknya. Ketika informasi ini ya memang bukan hasil dari temuan kita, gitu ya. Terus kemudian, oke. Nah, ini sebenarnya dari kacamata audiens ya, teman-teman. Ketika audiens itu menguji kebenaran dari cerita tersebut, biasanya mereka itu akan melihat jurnalis ini ada di lembaga perusahaan media siapa.
Nah, artinya perusahaan media yang benar, yang mengusung nilai-nilai jurnalistik tadi, pastinya kalau di Indonesia terdaftar di Dewan Pers. Gitu. Jadi mereka akan ya secara legal gitu ya, secara sah terdaftar di Dewan Pers. Dan untuk narasi sendiri, bagaimana Halo Kak Amanda, apakah terputus? halo, maaf ya, koneksi Iya, Kak. internet tidak stabil. Udah masuk, Kak. Oke. Tadi sampai di mana ya? Right, di sini. Oke. Nah, ketika kalian ingin menjadi jurnalis di salah satu media, dan media itu ya memang memiliki newsroom gitu ya. Newsroom itu maksudnya memang produk jurnalistik. Pastikan ya terdaftar di Dewan Pers sih teman-teman. Maksudnya kita tuh secara profesi akan dilindungi gitu ya oleh negara. Karena ya tugas kita tuh besar, tanggung jawab kita besar, ketika pun kita ditugas ke tempat-tempat tertentu dengan bahaya yang tinggi, itu dilindungi. Intinya seperti itu. Bagaimana kita pun juga punya pemahaman bahwa tugas sebagai jurnalis itu memiliki tanggung jawab besar dan kita dilindungi ketika memang kita berada di jalur yang benar gitu. Artinya ini menjadi bekal kalian untuk memilih perusahaan media mana tempat kalian ingin bekerja nanti. Oke. Ini bisa aku skip langsung ke confirmation and compare sih sebenarnya. Jadi tadi aku sempat bilang kalau misalnya kita dari perspektif jurnalis gitu ya, pastinya kita nanti akan dihadapkan dengan satu kebingungan. Misalnya ada satu isu yang meminta kita atau kita diminta oleh kantor ya atasan untuk oke, coba bikin berita tentang Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Wah, angle-nya udah banyak banget nih. Semua media tuh pastinya udah punya berita dengan angle yang sama gitu. Misalnya katakanlah, wah Nia punya apa namanya? Ternyata ini yang ternyata ini jenis narkoba yang dipakai Nia. Misalnya katakanlah ada yang mengambil angle dari jenis obatnya gitu ya. Terus kemudian ada yang hanya mengonfirmasi saja bahwa benar Nia dan Ardi tertangkap, ya cuma sekedar gitu. Nah, kalau kita memiliki kemampuan dari awal untuk menganalisa, membandingkan antara media satu dengan media lain, makanya teman-teman tahap riset itu penting banget ya. Kalau misalnya kita membuat satu angle yang sama aja dengan yang lain, ya keistimewaan kita apa? Informasi kita yang diberikan kepada audiens tuh ya sama aja dengan media yang lain gitu kan. Kita perlu banget untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan audiens untuk kita bisa menjawab hal yang lebih penting lagi gitu. Nah, narasi pada saat itu memilih untuk mengambil angle atau perspektif kenapa banyak orang pakai narkoba. Jadi yang dibahas tuh bukan sisi popularitas Nia sama Ardinya doang gitu. Karena ini kan buat infotainment, ini makanan banget ya. Ya mereka sosok seleb gitu ya, populer. Ya, buat yang julid-julid pasti wah ternyata pantesan matanya Nia kayak orang make lah segala macam kayak gitu-gitu lah. Yang dibahas tuh urusan personal gitu. Tapi dengan kacamata jurnalis gitu ya,
kalian nggak mungkin membahas, ya jangan sampai lah ya kita membahas soal fisik, soal kelakuan gitu ya, soal hal personal yang bukan semestinya audiens yang kita suguhkan berita, yang kita ingin audiens itu jadi lebih pintar gitu ya, ngebahas soal itunya gitu. Nah, waktu itu narasi memilih angle kenapa banyak orang pakai narkoba gitu. Ya, tadi karena efek dari zat tersebut memberikan halusinasi, ketenangan, menghindari kita dari permasalahan, tapi dampaknya adalah kesehatan mental, pengurangan kesehatan fisik. Kita memberikan dampak terburuk gitu. Nah, ini yang benar-benar menjadi nilai jurnalisme ketika kita nantinya dalam praktek kerja gitu ya, sangat penting dimiliki teman-teman. Oke. Sip, segitu aja teman-teman. Nah, intinya dari penjelasanku tadi, aku mau kasih satu reminder sebenarnya ya, teman-teman. Membuat konten itu ya bukan hanya ya persoalan mengolah cerita tadi, tapi bagaimana kita mengolah persoalan di sekitar kita, karena dengan persoalan itu kita akan dengan sendirinya menemukan karakter kita deh yang unik dan istimewa. Cara kita menyampaikan, cara kita memberikan jawaban gitu ya untuk segala persoalan yang audiens butuhkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita mulai sesi pertanyaan. Silakan moderator, aku kembalikan ke dirimu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Amanda atas materinya yang sangat bagus sekali nih buat bekal teman-teman maba. Oh iya Kak, sebelumnya aku mau ngasih tahu kita tuh sebenarnya dari jurusan ilmu komunikasi, bukan langsung dari jurnalistika. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap ini ya, tetap ada kaitannya gitu ya. Iya, benar Kak. Oke, langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand teman-teman. Oke, udah masuk nih Kak. Silakan. Dari kelompok Burner, Muhammad ini yang dipin boleh. Nah, oke, Muhammad Dewan Rizky. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Dewansyah. Ingin bertanya. Tapi tidak apa-apa kan Kak, kalau tidak, jangan diambil hati ya Kak. Saya mungkin pertanyaannya agak sensitif gini karena saya tuh sebenarnya dengar kata jurnalis itu kayak ada rasa gimana gitu, ada rasa agak marahnya gitu karena jurnalis-jurnalis yang saya lihat-lihat mungkin karena saya terlalu banyak nonton film juga, jurnalis-jurnalis itu kebanyakan kayak mencari kayak membuat hoax gitu Kak, yang jurnalis itu membuat hoax dan membuat berita cuma karena ya biar terkenal aja, karena beritanya bagus nih, ini bagus. Mungkin pertanyaan itu adalah menurut Kak Amanda gimana tuh Kak tentang jurnalis yang kayak begitu Kak? Soalnya mungkin kayak karena saya terlalu banyak nonton film, karena jurnalis-jurnalis di luar sana itu terlalu mementingkan fame dan uang yang akhirnya mereka tuh membuat atau ya semacam membuat hoax yang akhirnya juga memperbahayakan nyawa dan nama baik orang lain. Itu gimana Kak? Pertanyaan satu. Ya, menurutku kan bukan hanya di profesi jurnalistik atau menjadi jurnalis, bukan hanya di bidang itu saja. Di pejabat, mulai dari politisi, mulai dari kelurahan, pasti ada oknum gitu yang menyalahgunakan profesinya, menyalahgunakan tanggung jawabnya gitu ya. Mereka memiliki satu kemampuan untuk misalnya katakanlah ya memutuskan misalnya katakanlah kebijakan kalau misalnya anggota DPR. Lalu mereka menyalahgunakannya untuk memanfaatkan uang rakyat misalnya. Kalau jurnalis, mereka memanfaatkan kemampuannya, akses yang dimiliki untuk menyebarkan konten informasi, lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mindset-nya itu dulu. Setiap profesi
sayangnya memang pasti ada oknum gitu kan yang menyalahgunakan tanggung jawab itu. Kalau misalnya di profesi jurnalistik, sebenarnya menurutku yang dibutuhkan adalah literasi dari masyarakatnya yang memang harus sama pintarnya dengan para jurnalis ini, sehingga mereka juga bisa membedakan mana informasi yang kita bisa percaya dan tidak gitu. Karena menurutku peran publik dan peran jurnalis ini punya tanggung jawab yang sama. Kita adalah pengawal negara sebenarnya, di posisi yang sama, Rizky. Nah, artinya ini ketika kita mengawal jalannya negara, gitu ya, atau menjadi istilahnya adalah ya agent of change gitu. Makanya tadi aku bilang, sebenarnya jurnalis ini dengan content creator itu punya nilai yang sama kalau content creatornya juga ingin menjadi edukator gitu ya. Pastinya dia akan memiliki setidaknya 2 prinsip jurnalis gitu atau jurnalisme. Kebenaran dan verifikasi. Segala ini content creator ya yang memang misinya juga sebagai edukator. Jadi informasi yang selalu disampaikan benar, tidak sensasional saja, tidak bohong segala macam, dan informasi yang disampaikan pasti melalui proses verifikasi. Kalau jurnalis, 2 itu pasti harus udah menjadi kewajiban. Tapi kalau jurnalis, analytical thinking, bagaimana kita bisa mengubah sebelumnya tidak benar, yang salah banyak memberikan, let's say, kebodohan massal, kemudian kita ubah perspektifnya audiens. Nah, itu kan tanggung jawab jurnalis ya sebenarnya ya. Bagaimana memberikan pemahaman lebih, mengubah perspektif atau persepsi yang sebelumnya salah menjadi common sense atau yang umumnya harusnya seperti itu. Nah, itu tanggung jawabnya jurnalis. Nah, maksudku, ketika tadi pertanyaanmu adalah bagaimana kita menghadapi oknum jurnalis yang menyalahgunakan tanggung jawabnya hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, apapun itu, gitu ya. Kepentingan pribadi, kalau tadi kamu sebut fame, apa segala macam. Ya, artinya ya memang audiens yang memang juga harus lebih pintar untuk memilih sumber berita atau media mana yang dia percaya, karena konten-kontennya itu yang menurut si audiens ini bisa mengedukasi dia, menginspirasi. Itu mudah kok sebenarnya. Makanya jurnalis itu kan ya ada jurnalis yang independen ya, tapi ada juga jurnalis yang bernaung di satu lembaga perusahaan, di mana lembaga atau perusahaan itu terdiri dari para jurnalis yang mengusung secara memberikan perubahan yang lebih baik terhadap publik dan bersama-sama dengan publik mengawal jalannya pemerintahan negara atau mau membuat perubahan di skala sosial kita gitu loh, di masyarakat, di skup sosial kita. Itu kira-kira kalau misalnya bisa menjawab ya Rizky. Ya, terima kasih atas jawabannya yang atas pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Rizky. Sama-sama Rizky. Terima kasih Kak Amanda. Oke, sebentar, lanjut. Kak. Aduh, pengen nanya lagi boleh nggak, Kak? Maaf, boleh nanya lagi nggak? Satu Silakan lagi. moderator. Mungkin bisa langsung ke selanjutnya ya, soalnya waktunya mau habis Rizky. Oh ya, udah nggak apa-apa. Terima kasih ya Rizky. Ya, sama-sama. Mungkin ini ada dari Haura, dari kelompok Vestinger, silahkan. Halo, terima kasih Kak Moderator. Halo Kak Amanda, selamat pagi menjelang siang. Aku Horas Kobarkis dari kelompok Messenger. Mau bertanya, tadi kan Kak Amanda sudah ngejelasin ya, banyak dari profesi kakak tuh banyak banyak profesi yang harus kakak punya, kayak dari digital storyteller, kayak jurnalis, terus content creator dan lain sebagainya. Nah, dari semua profesi itu, apakah kita harus mempunyai basic skill yang kita punya? Apakah kita harus mempunyai basic skill yang kita punya? Atau emang kita tuh ya udah jalanin aja, nanti juga bakal belajar sendiri gitu? Apa harus ada pedoman gitu loh, kayak sebelumnya kita harus punya basic skill gitu Kak. Terima kasih.
Oke. Tadi basic skill kan sebelumnya kan tadi aku memiliki skill untuk ini ya, menganalisa ya, critical thinking, analytical thinking. Itu basic skill untuk kita ya menghadapi dunia kerja sebenarnya. Tapi ketika kita ingin memilih di industri media, misalnya katakanlah terutama digital, level up pengembangan skill itu udah pasti gitu. Tadi ketika misalnya digital storytelling, artinya bagaimana cara kita untuk mengetahui mengemas konten dengan cerita yang kira-kira bisa membuat penonton tertarik. Artinya kemampuan apa? Storytelling kan? Storytelling itu skill, soft skill sebenarnya yang memang harus diasah dan harus kita perkuat, storytelling skill ya. Karena ya menjadi jurnalis ya kita berkomunikasi dengan baik gitu, terstruktur. Tapi apakah menarik untuk disimak banyak orang? Dan ya tadinya atau faktanya konten itu beragam dan banyak banget di jagat maya gitu kan. Bagaimana kita membuat konten atau cerita kita menarik, kemampuan storytelling kita lah yang diuji gitu. Menempatkan misalnya katakanlah yang seru di bagian mana nih, untuk orang tuh bisa ngelihat bahwa wah ini kontennya seru banget nih di awal. Ingat, attention span orang di ya netizen gitu ya cuma 5-10 detik. Artinya storytelling skill itu menjadi kemampuan tambahanku setelah menjadi jurnalis tadi ya, critical thinking dan analytical thinking. Terus kemudian sebagai content creator, paham untuk menggunakan alat produksi, mulai dari kamera, ya dasar-dasar ilmu pengambilan gambar deh, yang baik gitu ya, atau yang benar deh, baik relatif gitu ya, bagus menurut orang lain kan relatif juga gitu. Terus kemudian dasar penyuntingan atau editing, itu juga harus kita kuasai. Kuasai untuk jadi jago, nggak mesti jadi jago sih, yang penting dasar-dasarnya kita juga memahami. Itu basic additional skill yang memang kita harus miliki sih, Haura. Lalu kemudian ketika masuk ke digital media, bagaimana kita memahami cara kerja setiap platform. Nah, itu ketika aku menjadi content strategist, aku artinya harus memahami, oh ternyata kalau misalnya Instagram tujuannya, bukan tujuan, habit dari audiens itu lebih suka melihat foto atau video yang menarik. Artinya kita harus punya nih kekuatan visual yang bagus menurut audiens Instagram. Kalau Twitter, kayaknya dia lebih ke teks aja deh. Kalau gambar nggak begitu gitu kan. Nah, kemampuan strategi konten itu yang akhirnya kita perlu kembangkan. Tambah lagi nih kita belajar gitu. Untuk ketika misalnya kita kerja di digital media ya. Apalagi tadi tuh, documentary filmmaker. Nah, ini beda lagi. Kemampuan kita untuk bisa memproduksi satu film gitu. Nah, memang sepanjang perjalanan kita akan selalu menambah skill kita sesuai dengan minat kamu mau menajamkan profesi ke arah mana. Karena saat ini aku adalah sebagai content manager, aku memiliki tim yang terdiri dari jurnalis, terdiri dari videographer, editor, lalu kemudian sosial media strategis. Sehingga aku harus mengetahui skill-skill tambahan itu. Ya masa timnya lebih jago daripada aku gitu kan, lebih mengetahui, ya aku juga harus menyamakan setidaknya. Aku mempercayakan semuanya ke tim gitu misalnya. Tapi setidaknya basic skill-nya tuh aku harus tahu gitu. Nah, Haura berarti sepanjang karirnya nanti, ya memang harus mengetahui kalau misalnya di titik tertentu aku harus menambah skill apa supaya aku bisa menguasai setidaknya general knowledge-nya, Haura. Nggak perlu jadi spesialis di setiap bidang, bisa pusing kita semuanya kalau harus tahu semua kan. Karena kan setidaknya kalau misalnya kita tahu ilmu pengambilan gambar gitu ya untuk videographer, artinya ya kita bisa memberikan arahan kepada tim kita. Nanti angle-nya jangan dari atas ya, karena
aku ingin memberikan kesan ke audiens, misalnya katakanlah narasumber ini ya memang setara dengan kita bukan di atas, lebih tinggi levelnya atau superior dari si audiens, dari si narasumber itu. Nah, itu pemahaman dasar tuh pengambilan gambar, sinematografi segala macam. Tidak untuk sampai tahu teknisnya, tapi setidaknya kamu tahu maksudnya di balik pengambilan gambar itu. Nah, itu pengembangan skill yang kita perlu miliki ketika kamu ingin misalnya katakanlah menjadi di posisi produser gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke Kak, terima kasih. Jadi emang kita harus bisa menambah skill gitu sesuai di passion yang kita mau nantinya gitu ya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Hara. Oke, baik. Terima kasih, Haura. Terima kasih, Kak Amanda. Terima kasih nih untuk teman-teman atas antusiasnya. Terima kasih juga, Kak Amanda, atas jawaban-jawaban yang sangat baik. Jadi, kesimpulan untuk materi kedua ini adalah jurnalistik bukan hanya sebuah profesi, akan tetapi jurnalistik juga merupakan sebuah nilai seperti penyampaian konten yang mengedukasi dan konten-konten positif lainnya. Nilai jurnalistik juga sangat penting untuk masa saat ini. Tahapan berpikir jurnalis yang paling utama adalah sikap skeptis, karena hal ini dapat minimalisir hoax, dan juga jurnalistik itu sangat penting banget untuk dunia saat ini. Oke. Baik Kak, sebelum itu izinkan kami untuk melakukan dokumentasi dulu ya Kak. Untuk operator boleh? Silakan. 1, 2, 3. Baik, Kak Amanda. Terima kasih banyak, Kak. Semoga sehat selalu ya, Kak. Terima kasih semuanya. Bye-bye.